Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Harjoyo, dosen Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari materi manajemen perkantoran berkaitan dengan jenis dan sistem informasi. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan dan ketinggalan kesempatan yang bermanfaat ini. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian informasi, 2. Ciri-ciri informasi, 3. Kualitas informasi, 4. Informasi dan keputusan, serta yang kelima, sistem informasi manajemen. Program ini akan tersaji selama 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata informasi, bahkan membutuhkan dan menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Namun, pengertian informasi, ciri-ciri, dan kualitas informasi yang bagaimana yang kita butuhkan sebagai bahan atau data untuk membuat sebuah keputusan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini sampai akhir. Informasi merupakan objek atau data apapun yang bisa digunakan oleh pengguna informasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Informasi diperoleh dari sumber-sumber informasi yang terdapat di mana saja kita jumpai. Dalam segala aspek kehidupan manusia selalu tidak terpisah dari informasi, baik informasi yang sifatnya individual maupun informasi yang bersifat umum atau general. Bukan tidak mungkin informasi akan menjadi bahan pokok manusia untuk tetap berkembang, bertahan dengan kondisi tersebut, maka diperlukannya suatu informasi yang kemudian dalam segi waktu dapat dengan mudah diperoleh, sedangkan dari kualitas adalah ketepatan suatu informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diproses dan disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan. Menurut Josh R. Terry, informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Ciri-ciri informasi adalah terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk sederhana. Ada juga yang mengatakan ciri-ciri informasi adalah pertama, memiliki nilai, benar atau salah, berhubungan dengan kenyataan atau tidak. Bila informasi salah, tetapi penerima mempercayainya, maka sama seperti informasi yang benar. Yang kedua, baru. Bagi penerima informasi memperbaharui atau memberikan tambahan informasi yang telah ada. Yang ketiga, korektif terhadap masalah yang salah. Dan yang keempat, menegas, mempertegas informasi yang ada. Suatu informasi dikatakan berkualitas jika memiliki syarat-syarat akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, dan mudah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu, juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Komponen akurat meliputi kompletenis, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Berikutnya,
correctness ya. Berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Dan yang ketiga, security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. Ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Keempat, ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Kelima, mudah. Informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh. Pilar kualitas informasi data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Materi selanjutnya adalah sistem informasi atau lebih dikenal dengan SI. SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Informasi dapat dikatakan sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerimanya. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima, maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, yang menjadi sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Contoh informasi, misalnya dokumen dalam Microsoft Excel berbentuk spreadsheet seringkali digunakan untuk membuat sebuah informasi dari data yang terdapat di dalamnya, seperti laporan untung, rugi, dan neraca adalah bentuk informasi, dan angka yang terdapat di dalamnya adalah data. Pembuatan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Masalah atau problem yang dimaksud dapat dibagi 3 golongan besar, yaitu masalah korektif, masalah progresif, dan masalah kreatif. Masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah progresif adalah suatu masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu prestasi atau hasil masa lalu. Misalnya, suatu perusahaan ingin memperbesar atau memperluas market share-nya, atau suatu pabrik mobil ingin memproduksi suatu kendaraan yang lebih irit bahan bakarnya. Masalah kreativitas adalah suatu masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Hal ini dapat dicontohkan sebuah pabrik mobil ingin menciptakan kendaraan dengan energi surya atau matahari. Informasi memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan si pemakai, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Kemudian, informasi yang berkualitas harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Akurat artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Tepat waktu artinya informasi tidak boleh datang terlambat ke penerima. Sedangkan relevan berarti informasi tersebut harus memiliki manfaat bagi si penerima. Informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus memiliki persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui oleh penerima sebagai relevansi yang tepat.
Yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, harus memiliki nilai surprise, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diinformasikan kembali. Dan yang keempat, harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Namun harus diingat, suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Sistem informasi harus memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, pemrosesan informasi yang efektif. Yang kedua, manajemen informasi yang efektif. Ketiga, keluasan. Dan keempat, kepuasan pemakai. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Walau tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum SIM didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. SIM juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, sistem informasi, dan pengambilan keputusan. SIM menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam pelbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem informasi manajemen kini tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, tetapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kedokteran, industri, dan masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa informasi yang akurat dan cepat dibutuhkan di berbagai bidang. Ada banyak teknologi yang mendukung SIM baik secara online atau offline. Tapi dasar dari aplikasi yang digunakan pada sistem informasi manajemen adalah aplikasi database. Sistem ini harus mampu mengolah data yang dikumpulkan pada database menjadi sebuah produk informasi yang dibutuhkan penggunanya. Sistem ini juga harus bisa membagi informasi yang diproduksinya menjadi beberapa tingkatan, sehingga setiap tingkatan hanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengetahui pendapatnya. Bagaimana penerapan sistem informasi yang teman-teman ketahui, misalnya dalam bidang akademik? Saya tunggu jawaban teman-teman, tetap semangat. Setelah teman-teman mahasiswa menyimak materi jenis dan sistem informasi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan. Informasi merupakan objek atau data apapun yang bisa digunakan oleh pengguna informasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan yang diinginkan. Ciri-ciri informasi antara lain terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk sederhana. Suatu informasi dikatakan berkualitas apabila memiliki syarat-syarat akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, dan mudah. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Ada banyak teknologi yang mendukung SIM baik secara online atau offline. Tetapi dasar dari aplikasi yang digunakan pada sistem informasi manajemen adalah aplikasi database. Sistem ini harus mampu mengolah data yang dikumpulkan pada database menjadi sebuah produk informasi yang dibutuhkan penggunanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Harjoyo undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Vokasi bisa, vokasi hebat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.